Halo Ibu dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Emerikus Mardiangga Kluembun dengan NIM 2025-76006, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Patimura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya akan membahas tentang permasalahan dari ke-10 materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah kita pelajari beserta penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu identitas nasional. Masalah terkait identitas nasional yaitu saat ini kita menghadapi tantangan besar akibat perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai kurang mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Contoh yang sering kita temui adalah rendahnya minat terhadap budaya lokal, penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik dalam forum resmi, serta berkurangnya rasa hormat terhadap simbol-simbol negara. Penyelesaiannya yaitu dengan penguatan identitas nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan lingkungan sosial. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran penting juga dalam menanamkan nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga harus menjadi teladan dalam melestarikan budaya dan menjunjung tinggi identitas bangsa Indonesia. Materi yang kedua, integrasi nasional. Permasalahan terkait integrasi nasional yaitu integrasi nasional masih menjadi persoalan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, ras, agama, dan kepentingan politik seringkali memicu konflik sosial. Contoh nyata dapat dilihat dari bentrokan antar warga atau gesekan politik yang menimbulkan perpecahan di masyarakat, terutama saat pemilu yang diadakan setiap 5 tahun. Penyelesaiannya berupa menjaga integrasi nasional yang diperlukan sikap saling menghormati dan toleransi antar warga negara. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat serta menjamin keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan. Dengan begitu, rasa persatuan dan kesatuan dapat terus terjaga. Materi yang ketiga, wawasan Nusantara. Permasalahan terkait wawasan Nusantara yaitu kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya keutuhan wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah perbatasan, yang berdampak pada lemahnya rasa memiliki terhadap negara. Bagaimana penyelesaiannya? Pemahaman wawasan Nusantara perlu diperkuat melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga harus meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terpencil dan perbatasan agar seluruh masyarakat merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang keempat, Konstitusi Indonesia. Permasalahan yang masih sering kita jumpai yaitu masih terdapat kebijakan atau tindakan yang tidak sejalan dengan konstitusi, baik karena kurangnya pemahaman maupun lemahnya pengawasan. Contohnya, kebijakan yang berpotensi melanggar hak masyarakat atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara penyelesaiannya yaitu pendidikan konstitusi harus diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat dan penyelenggara negara. Selain itu, lembaga negara yang berwenang harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan konstitusi. Materi yang kelima, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Permasalahan yang sering muncul yaitu ketika terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban negara maupun warga negara.
Di satu sisi, warga negara sering menuntut hak seperti pelayanan publik dan kesejahteraan, namun mengabaikan kewajiban seperti taat hukum dan membayar pajak. Di sisi lain, negara terkadang belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, misalnya dalam pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Sementara penyelesaiannya yaitu hubungan antara negara dan warga negara harus bersifat timbal balik, di mana negara wajib memberikan pelayanan dan perlindungan yang adil, sementara warga negara harus melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Jika kedua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka kehidupan bernegara dapat berjalan secara harmonis. Materi yang keenam, demokrasi Indonesia. Permasalahan yang sering kita jumpai yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Penyelesaiannya yaitu pendidikan politik perlu ditingkatkan agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu harus diperketat serta penegakan hukum terhadap pelanggaran demokrasi harus dilakukan secara tegas. Selanjutnya, materi yang ketujuh, hak asasi manusia. Permasalahan yang sering kita jumpai yaitu pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan hukum. Contohnya yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas atau pelanggaran hak pekerja. Sementara penyelesaiannya yaitu penegakan HAM harus dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Aparat penegak hukum dan pemerintah perlu meningkatkan pemahaman hak asasi manusia agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap menghormati hak asasi manusia. Berikutnya materi yang ke-8, penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia sering dianggap belum adil dan konsisten. Banyak kasus besar yang penanganannya lambat, sementara pelanggaran kecil justru cepat diproses, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Indonesia. Penyelesaiannya yaitu reformasi sistem hukum dan peningkatan integritas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil dan tanpa pandang bulu, agar hukum benar-benar menjadi alat keadilan untuk semua orang. Materi yang ke-9, otonomi daerah. Permasalahan yang sering dijumpai yaitu pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih banyak ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah serta ketimpangan pembangunan antar daerah yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah. Penyelesaiannya yaitu pengawasan dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat perlu diperkuat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah menjadi faktor penting agar otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Materi yang ke-10 atau yang terakhir, perdamaian dunia. Permasalahannya yaitu konflik dan perang antar negara masih menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi stabilitas global dan kemanusiaan. Penyelesaiannya yaitu negara kita Indonesia dapat berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi, kerjasama internasional, dan keikutsertaan dalam misi perdamaian. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah pembahasan saya mengenai permasalahan dari ke-10 materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita pelajari beserta penyelesaiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video saya dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye.